Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemarin nyampe wabil akhiratihum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun, tentang keimanan. Sekarang menunjukkan firman Allah, menerangkan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka-merekalah yang beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ada kalimat yang sama persis dengan surat ini Al-Baqarah yang ada pada surat Luqman ayat 5. Kalimatnya sama dengan surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu keterangannya diulang sebenarnya, sehingga ada kalimat juga yang sama pada firman-firman Allah. Siapakah beliau-beliau yang mendapat petunjuk dari Allah, dan siapakah beliau-beliau yang beruntung mendapat petunjuk dari Allah? Nah, di sini pembahasannya adalah yang di depan dari Al-Fatihah yang diterangkan kemarin, yang tidak keluar dari petunjuk-petunjuk Allah, dari ta'awud basmalah sampai Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang harus kita pahami dari Maliki Yaumiddin yang berkaitan Allah lah penguasa seluruh alam, yang berkaitan kepada hamba-hambanya, hukum-hukum Allah yang sudah tersurat dalam Al-Qur'annya, yang dipecahkan oleh para ulama menjadi suatu kitab dari bawah sampai ke tafsirnya. Disitulah yang harus kita ikuti, yang dikembalikan kepada Al-Qur'annya. Kemarin saya sudah terangkan masalah rukun Islam dan iman yang diambil dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, terpecah hukum Islam. Jadi rukun Islam dan rukun iman itu sudah jelas kitab itu bahwa mengambil dari Al-Qur'annya, yang tidak perlu diragukan lagi. Makanya takut tidak jelas dalam membaca Iqra yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat Jibrilnya, Iqra. Ini sangat jelas sekali kalau kita berpikir petunjuk-petunjuk Allah, perjuangan beliau dengan para sahabatnya yang mengumpulkan ayat demi ayat, satu persatu ayat yang dikumpulkan oleh beliau dan para sahabatnya, sehingga menjadi kitab Al-Quran, namanya Mushaf, yang disebarkan kemana? Seluruh alam. Karena kalau dulu tidak secanggih sekarang. Nah, ini adalah yang dinamakan syafaat. Al-Quran ini adalah syafaat beliau. Kita tinggal baca sesuai dengan beliau yang diturunkan firman Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Itu sangat jelas. Nah, sekarang yang disebarkan oleh beliau seluruh alam berupa Al-Quran, tinggal membaca saja kita. Tapi bukan cuma dibaca, disebarkan oleh beliau menjadi mushaf. Itu Iqra dibaca dan dipahami
maksud dan tujuannya. Sebagaimana beliau setelah mengiqra, saya tidak bisa baca Jibril. Bukan saya bodoh, saya tidak bisa baca Jibril. Jadi bahasa dari Iqra, bacalah Muhammad. Menjawab beliau, saya tidak bisa membaca Jibril, tolong tuntun saya. Setelah Iqra belajar maksud, tidak bisa membacanya untuk berperilaku, minta selalu petunjuk kepada Allah, yang Allah menugaskan Jibril alaihi. Jadi mudah-mudahan kita memahami dengan Al-Qur'annya yang disesuaikan Iqra-nya seluruh alam, semuanya khusus umat Islam pasti belajar Al-Qur'an Iqra. Belajar membaca saja cukup katanya. Karena menjadi doktrinan, di doktrin cukup kamu membaca Al-Quran saja sudah pahala. Itu jelas sekali. Membacanya saja pahala, apalagi mengerti. Kalau ingin berlipat ganda pahalanya yang bisa dirasa, jadikan perilaku sebagaimana baginda Rasul berakhlak Al-Quran. Itulah maksud dan tujuannya suruh Iqra. Setelah kita membaca Al-Qur'annya indah supaya tidak salah dengan arti-artinya, jadikan perilaku. Ini adalah tuntunan umat manusia seluruh alam. Kalau ingin selamat kita dunia sampai akhiratnya, ikutilah petunjuk-petunjuk Allah yang diterangkan di depan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Beliau-beliaulah yang beruntung, yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi di depan sudah dijelaskan sebenarnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini diulang kembali. Kayaknya beliau yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mengikuti, yang sudah ada dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yang keluar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini yang harus kita pahami. Kemarin sudah saya terangkan, menyembahlah kamu kepada Allah, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Mintalah kamu tolong kepada Allah, janganlah kamu minta tolong kepada selain Allah. Itulah adalah petunjuk. Cuman yang samar kita pelajari. Kebanyakan di sini sebab dan akibat lantaran ini. Padahal jelas Fatihahnya, kalau kepada Allah tidak ada lantaran. Lantaran sebab dan akibat itu belajarnya di situ, atau dalam pernikahan perkawinan sebab dan akibat perkawinan, jadilah seorang putra dan putri. Itu saja. Jadi kalau kita bisa memahami antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, baik yang sama maupun yang nyata. Karena Allah menciptakan zahir dan batin. Jadi harus kedua-duanya seimbang. Zahirnya kita tidak percaya kepada suatu benda yang kewujudan, yang nampak dan sebagainya, jangan dijadikan sebab dan akibat atau sababiyah memohon kepada Allah lewat ini. Ya sama saja dengan beliau-beliau yang percaya kepada suatu benda, organisasi selain NU, Muhammadiyah, Kristiniyah, Hinduniyah. Ya kalau ditanya beliau yang Hindu, saya tidak menyembah patung. Yang ditanya lagi sebagian, saya tidak menyembah kayu. Yang ditanya sebagian, saya tidak menyembah kuburan. Kan seperti itu. Cuman yang halus kita harus betul-betul berpikir. Jadi
pada garis besarnya kalau ditanya, di situ cuma dijadikan mediator untuk menuju ilahi. Makanya sama saja dari Isa, Musa, semuanya kalau tidak paham akan dimintain bertanggung jawab. Kalau tidak lewat Musa, kata para kaumnya yang menyimpang, kalau tidak lewat Isa, tidak bisa. Sama juga yang NU sekarang, kalau tidak lewat Nabi Muhammad menyembah Allah, tidak, bukan seperti itu. Jadi kalau kepada Allah tidak ada sebab dan akibat untuk menyembah dan minta tolong. Sebab dan akibat lewat Nabi Muhammad, maksud dan tujuannya adalah belajarnya untuk menuju ilahi. Jangan beliau dimintain bertanggung jawab. Beliau sudah susah payah dalam perjuangannya mengumpulkan ayat demi ayat dijadikan mushaf Al-Quran. Itulah syafaat beliau. Al-Quran ini sangat jelas sekali. Jadi kasihan beliau, biar tidak selip dimintain tanggung jawab. Padahal beliau sudah mengumpulkan susah payah supaya menjadi rahmatan lil alamin. Akan tetapi kan cuma jadi ikro kebanyakannya. Didoktrin jangan kamu baca Al-Quran jangan kamu menafsir Al-Quran. Jangan kamu seperti ini. Cukup baca saja sudah pahala. Jelas dapat pahala. Akan tetapi kita ini bukan orang Arab. Kita adalah orang Jawa, Madura, dan Indonesia yang dimengerti bahasa itu. Mari kita belajar. Apa maksud dan tujuannya Al-Quran sampai diterjemah supaya paham kepada bahasa-bahasa masing-masing. Biar tahu caranya untuk menghadap kepada Allah dan pulangnya kepada Allah. Ini contoh. Di Indonesia, karena Indonesia termasuk bahasa nasional, sehingga terjemahnya pakai bahasa Indonesia. Kebanyakan orang itu sudah banyak mengerti. Tapi kalau di Inggris terjemahnya ya tetap bahasa Inggris. Kalau artinya bahasa Indonesia sama bodoh. Tidak akan mengerti dengan bahasanya sendiri. Cina ya sama. Makanya Al-Quran ini adalah bahasa persatuan untuk menuju ilahi. Contoh yang jelas adalah sholat. Semuanya orang sholat, khusus yang menuju ilahi, umat Islam sedunia, inna dina indallahil Islam, pakai bahasa Arab. Tidak ada orang sholat itu dalam takbirnya Allah Maha Besar. Tidak ada. Allah Maha Raja. Tidak ada. Tetap pakai Allahu Akbar. Orang Arab sendiri pakai Arab, orang Inggris juga pakai Arab, Indonesia Arab, orang Madura pakai Arab, Jawa juga pakai Arab. Disitulah contoh bahasa persatuan untuk menuju ilahi. Tidak dipakai bahasanya masing-masing. Jadi tetap pakai bahasa persatuan Arab untuk menuju ilahi. Jadi biar jelas. Kemudian orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, termasuk dari Fatihah tadi, juga dalam Al-Baqarah yang diterangkan, yang yakin dengan kitab-kitab Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau kita sudah menjadikan perilaku pada firman-firman dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarahnya, disitulah orang-orang yang beruntung, yang mendapat petunjuk dari Allah, yang tidak keluar dari petunjuk
petunjuknya yang sudah saya jabarkan kemarin. Muttaqin itu apa, ibadah itu apa, kan sudah saya jelaskan, tinggal mentelaah kembali. Kan sudah ada di situ, tinggal mengulangi. Oh, maksud dan tujuannya harus jadi perilaku supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana para anbiya mendapatkan petunjuk kitab terutama adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Disitulah adalah termasuk hudan beliau-beliaunya sampai ke Furqan Al-Qurannya, penyempurna kitab yang 3 menjadi 1 jadi Al-Quran. Di situ petunjuk Allah yang tidak keluar dari petunjuk Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang keluar berarti yang disesatkan oleh dirinya sendiri. Nanti akan ada seterusnya penerangan yang sesat atau orang-orang yang ingkar. Banyak nanti sejarah-sejarah pada Al-Quran yang diterangkan. Padahal kitab yang pertama Taurat, sebelum Taurat diturunkan, kitab masih belum tertulis. Yang kepada Adam alaihissalam langsung petunjuk, sehingga tidak bisa tertulis dalam kertas. Sama dengan ibaratkan kantor polisi memberi suatu peraturan akan tetapi tidak tertulis, maka kurang mantap. Sehingga karena tidak tertulis tidak akan terbaca, sehingga ada perintah Allah diturunkan Taurat supaya tertulis menjadi satu kitab. Yang menyiarkan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di situ menerangkan tentang ketauhidan kepada Allah. Tetap la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalimatnya tetap, janganlah kau sekutukan Allah dengan yang lain. Tugasnya seperti itu. Setelah sempurna, ada pengerusak kaumnya yang ingkar untuk menyekutukan Allah. Namanya Samiri secara singkat. Itu nanti kalau ingin lebih jelas karena masih belum waktunya. Yang ingkar kepada ajaran Tauratnya. Jelas itu semuanya, banyak pengikut Nabi Musa dihancur sehingga tinggal sedikit, berjuang lagi. Itu sesudah semuanya mengikuti, masih belum sempurna, sehingga Zabur diturunkan, tertulis juga. Apa isinya? Memuji kepada Allah. Karena sudah dalam ketauhidan sempurna, tapi pujian kepada Allah masih belum disempurnakan. Jadi isinya Zabur adalah terus memuji, termasuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan istighfar di sini. Tetapi banyak yang ingkar juga. Turun lagi adalah Injil. Injil kiasnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang tuli. Itu Nabi Isa. Padahal itu yang harus kita pikirkan. Nabi Isa dituruni Injil menghidupkan ketauhidan, menghidupkan pujian yang dimusnahkan oleh kaum-kaum yang ingkar kitab sebelumnya, karena sudah diingkari oleh kaum-kaumnya. Jadi dibetulin lagi oleh Nabi Isa alaihissalam agar sempurna kembali, ketauhidannya sempurna kembali. Maksudnya hatinya yang buta itu bisa melihat, hatinya yang tidur bisa bangun, hatinya yang mati bisa hidup.
Makanya sehingga Oma Irama menjadikan syair yang buta mata hatinya, itu maksud kias dari Nabi Isa alaihissalam. Sehingga beliau oleh Allah diberikan mukjizat menyembuhkan bahasa luarnya, akan tetapi bisa membuka mata hatinya yang buta, mata hatinya yang tidur, mata hatinya yang tuli. Disitulah kitab Injil penyempurna Taurat dan Zabur. Rusak kembali oleh para kaumnya, sehingga Isa sendiri dimintain jawaban. Sehingga Nabi Isa sendiri dijadikan salib, aslinya dimintai bertanggung jawab. Anak Allah katanya, menurut dari kitab-kitab yang menyimpang. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas. Karena banyak yang menyimpang. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu, Allahus samad. Disitulah tempat kita bersimpuh kepada Allah. Makanya Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan karena mengingkari Injil. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu menerangkan yang sebenarnya, saya bukan Tuhan. Sehingga di situ ada bahasa ditanyakan oleh Allah, pernahkah kamu Musa dan Bunda Maryam minta disembah oleh kaumnya? Tidak Allah, Engkaulah yang maha suci, Engkaulah yang patut disembah, Engkaulah yang patut dimintai pertolongan. Pernah ditanya oleh Allah, kenapa kaumnya itu menganggap Nabi Isa adalah anak Allah, sehingga Al-Quran diturunkan Furqan, pemisah antara hak dan batil, penyempurna kitab yang tiga. Jadi yang batil ini, yang hak ini. Jadi Furqan artinya adalah pemisah antara hak dan batil. Jadi sempurnalah dengan Furqan yang membawa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna sampai sekarang. Al-Quran mau dirusak, tapi tidak terusak, terjaga betul lil muttaqinnya, dari wakonya, jadi terjaga. Jadi kitabullah Al-Quran ini terjaga, bukan tidak ada yang mau merusak, ada, tetapi saking ijtimadnya, saking hati-hatinya para ulama, sehingga sekarang diadakan tahfidul Quran. Kenapa kok seperti itu? Itu saking menjaganya, takut firman-firman Allah itu dirubah oleh orang-orang Arab yang ingkar kepada firman-firman ilahi. Sehingga kalau ada yang tahfidz, nanti ada perubahan firman-firman Allah yang sudah tercetak mushaf akan ketemu salah, karena sudah ada yang tahfidz seperti itu. Jadi dari bacaannya, iqra'nya juga terjaga, lebih-lebih perilakunya mari kita jaga bersama. Sebagaimana baginda Rasul menjaga perilakunya, menjadikan akhlakul karimah. Sering saya ulang, kana khuluquhul Quran. Beliau adalah berakhlak Al-Quran, bukan cuma dibaca, dipikirkan, terus jadikan perilaku sehari-harinya. Disitulah nanti dengan ridho Allah, barakah Allah, ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya, selamat dunia dan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada firman ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Marilah kita selalu minta ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semuanya, maka kita semuanya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif. Kenapa kok didhaifkan? Supaya tidak minta pertolongan kepada selain Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kita sombong, fanakan kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mengaku pintar, yang maha pintar itu adalah Allah. Begitu kita diberikan rezeki yang banyak, berlimpah, harta, benda dan sebagainya, secara hukum kita akui, secara hakikat kepada Allah, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita jangan putus memohon ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah